mahasiswa yang lain datang. Jadi kita coba untuk meringkas bahwa kita sedang mengembangkan beberapa perencanaan, perencanaan yang nanti akan saya sampaikan. Ya, ini kita mulai tahun ini kita akan mendirikan pusat inovasi sensor dan instrumentasi. Ini sudah mulai jalan proyek ini, jadi pusat inovasinya sudah jalan, dan seperti mungkin minggu yang lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa kita akan ini sedang proses untuk penyelesaian MOU. Ada perusahaan sensor gas dari Jerman, itu kita negosiasi dan tertarik untuk memindahkan produksinya nanti di Jogja. Ini untuk apa namanya, untuk men-trigger agar riset-riset di bidang sensor itu sampai betul-betul ke komersial gitu. Nah, kemudian yang lain yang sedang jalan itu adalah untuk sensor-sensor yang berbasis mitigasi bencana. Ini juga paralel sedang kita kerjakan juga dengan perusahaan yang nanti akan memproduksi dan juga memasarkan. Ini produk dari geofisika ya. Kemudian juga yang kaitan dengan eksplorasi migas itu juga sedang kita uji coba produk dari geofisika juga, itu untuk mendeteksi kandungan hidrokarbon di bawah tanah yang itu mengindikasikan adanya apa namanya, minyak atau gas ya, minyak atau gas bumi. Ya walaupun sekarang diarahkan untuk mobil listrik, tapi kan listrik itu nanti butuh bahan bakar kan gitu. Artinya tidak berarti kalau nanti ada mobil listrik, kemudian motor listrik dan lain-lain, pembangkit listriknya gimana gitu. Bahkan kita harus bertanya juga berapa watt yang harus kita sediakan ya untuk mencas mobil. Sebagai contoh misalnya di rumah saya itu daya listriknya hanya 3.200. Nah, untuk mengecas mobil listrik itu nanti butuh waktu sekitar, kalau itu saya pakai semua ya, itu bisa 12 jam. Nah, jadi kan artinya nggak sederhana ya, urusan mobil listrik itu saya kira nggak sederhana, tapi mungkin teknologi ini akan terus berkembang. Dan sayangnya kita kan jarang ya mengikuti perkembangan atau memprediksi yang akan datang itu seperti apa gitu, sehingga kita selalu di belakang. Jadi contoh misalnya sekarang itu yang rame kan tentang isu baterai kan, isu baterai. Kita sedang membuat konsorsium juga nanti dengan teknik kimia. Kita sedang akan membuat konsorsium untuk pengembangan baterai yang kita punya akses nikel dan lain-lain. Akan kita coba proses dan harapannya nanti menjadi produk penyimpan atau device penyimpan energi. Nah harapannya lagi chargingnya cepat gitu ya. Nah kira-kira seperti itu ya nanti yang akan berkembang. Untuk alat kesehatan misalnya ini juga sangat sangat menarik dan ini sudah mulai kita kembangkan. Nah, dengan keluarnya Genus itu kemudian sekarang bertambah aktivitasnya menjadi produk-produk yang lain yang mungkin kalau besok pagi akan saya paparkan di di seminar tugas akhir ya, seminar penawaran tugas akhir itu akan saya ceritakan. Banyak, dan ini kita sedang dalam proses juga membentuk tim khusus yang akan bergerak cepat mengembangkan kayak semacam bukan test kit tetapi seperti kertas lakmus itu nanti dipakai untuk deteksi halal. Artinya kalau nanti kita sudah tahu komponen halalnya itu apa, kemudian kertas itu nanti kita modifikasi dan nanti akan ada perubahan warna. Kalau ada warnanya berubah misalnya jadi ungu misalnya itu, oh ini mengandung binatang apa, atau merah mengandung binatang apa. Ini sedang kita targetkan prototip pertama itu tahun ini selesai gitu. Ya karena saya di fakultas sehingga punya banyak sekali jaringan ya. Beda dengan kalau di departemen gitu.
Nah, kita juga sedang mengembangkan pusat inovasi kecerdasan artifisial yang sudah diinisiasi di Departemen Ilmu Komputer sebetulnya. Tapi ini juga tidak jadi yang saya ceritakan itu terbuka untuk mahasiswa fisika S1 S2. Jadi bukan hanya cerita untuk AI itu orang ilmu komputer, bukan. Justru ini adalah terbuka juga untuk mahasiswa fisika. Karena trennya kan ke sana sekarang. Sekarang mungkin Anda lulus S2 mau cari pekerjaan jadi dosen udah sangat sulit sekarang. Atau mungkin nanti perguruan tinggi itu tutup semua. Nah, kenapa? Karena sekarang kuliahnya bisa online. Nanti yang online juga bisa dalam bentuk video. Anda tinggal beli paket-paketnya, ikut ujian gitu, lulus misalnya gitu. Ya mungkin akan berkembang ke sana ya. Jadi nanti kita akan kembangkan ini. Jadi sebagai orang fisika atau fisikawan, baik S2, S3, S1, Anda nggak perlu alergi gitu ya kalau dengar-dengar kecerdasan artifisial. Itu pekerjaan saya hampir semuanya menggunakan kecerdasan artifisial ya. Jadi saya kira bukan merupakan hal yang aneh gitu. Kemudian kita juga sedang mengembangkan pusat inovasi berbasis metaverse. Tepatnya adalah Metaverse Science Lab. Ya, nanti kita kembangkan mulai dari fundamental metaverse-nya sampai di produk. Ya, produk. Nah, kita kerjasama dengan PT Arutala. PT Arutala itu adalah perusahaan yang CEO-nya itu adalah alumni kita juga, alumni MIPA maksudnya ilmu komputer, dan itu sekarang sudah besar. Sekarang produk-produk itu sudah mulai dinikmati. Ya. Sebagai contoh misalnya yang sudah dibuat Arutala itu adalah memahami dan mengoperasikan ekskavator, alat berat ya. Itu ternyata sudah mulai dipakai di STM. Jadi STM itu nanti tidak perlu punya alat berat, kan itu harganya bisa puluhan miliar kan. Tapi dengan metaverse ini nanti mahasiswa atau siswa STM misalnya itu bisa praktek sampai betul-betul paham, ya, sampai betul-betul paham dalam dunia digital, ya, dalam dunia digital. Ini menurut saya menarik ya, karena kita nanti akan membuat sistem ini yang jadi lebih sederhana, lebih murah dan sebagainya. Kalau paling mudah dibayangkan itu seperti pilot. Jadi seorang pilot itu kalau dia belajarnya menggunakan simulator yang itu sebenarnya basisnya sudah mengarah ke metaverse misalnya. Maka nanti ketika ketemu dengan mesin yang beneran itu, jadi udah hampir hafal itu. Tombol-tombolnya, fungsinya untuk apa, kapan dipakai, kapan nggak boleh dipakai, dan seterusnya itu akan. Dan kalau misalnya ini dipencet tombol membalik itu nanti bagaimana rasanya di dalam dunia digitalnya itu ya, misalnya di dalam dunia metaverse-nya seperti apa. Nah, itu juga bisa dikembangkan ke perkuliahan yang membahayakan. Contohnya misalnya besok mungkin praktikum radiasi misalnya itu. Mungkin nggak perlu pakai bahan radioaktif, tinggal dimasukkan aja di metaverse. Nanti akan bisa mahasiswa akan masuk ke dunia digital, kemudian bisa bekerja layaknya seperti di dalam laboratorium misalnya. Ini menarik menurut saya. Ini sedang kita siapkan. Kemudian kita juga sedang mendirikan pusat inovasi berbasis data analytics. Ini juga pasarnya untuk fisika besar sekali. 34 itu pasar untuk fisika besar sekali. Ya, jadi saya mohon mahasiswa yang ikut kuliah saya ini jangan hanya berpikiran kalau lulus nanti jadi dosen, jadi guru, ya. Itu mungkin pilihan terakhir aja, gitu. Tapi Anda bisa geser misalnya ke 4 bidang yang sedang kita kembangkan itu misalnya, dan itu insya Allah akan. Data analitik itu penting untuk membunyikan data. Ya, contoh misalnya kalau saya ditanya, atau kalau saya tanya orang BNI misalnya, ini dengan selama pandemi ini polanya mana yang atau seberapa besar orang menggunakan ATM. Itu mungkin hanya sekedar data di
di short dan dijumlahkan, tapi bukan itu. Jadi bisa menganalisis sampai ke perilaku customer-nya bagaimana dan sebagainya. Jadi ini menurut saya ini sangat prospek. Dan alumni kita kan ada yang menjadi CEO di situ. Nah, nanti kita juga ajak untuk sama-sama mendirikan data analytics science laboratory. Nanti di gedung baru ini rencananya begitu. Dan lain-lainnya, saya kira ini apa namanya, apa istilahnya itu ya, kalau data analitik itu urusan dengan big data yang besar itu kadang-kadang kan kalau nggak dianalisis baik itu menggunakan AI atau mesin learning biasa, ya mungkin nggak akan bisa bergerak. Dan ini peluang di fisika besar sekali. Artinya orang fisika itu bisa memanfaatkan peluang-peluang begini. Gitu. Sekali lagi jangan berpikir pada tujuan hanya jadi guru atau dosen. Harusnya lebih jauh dari itu. Ya, ini saya mudah-mudahan sampai Anda lulus sudah bisa menikmatinya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke materi, apakah ada yang mau bertanya atau apa istilahnya ya sekedar mengklarifikasi begitu? Ada? Saya izin berpendapat atau menanya Pak, meminta Oke, pendapatnya. Mas Sabodi Arbi. Ya Pak. Oke, silakan Mas Arbi. Ya, silakan. Yang pertama, halo? Putus-putus ya suaranya? Cek. Oke. Sebelumnya saya di sini tidak mencoba untuk berpikiran tertutup atau apa namanya, tidak ingin membuka diri, tapi di sini saya memang memiliki tujuan atau menginginkan untuk menjadi seorang fisikawan teoritis. Terutama di sini saya ingin mencoba membangun atau apa ya? Putus-putus ya? Suaranya hilang. Halo? Ya, silakan. Nah, yang ingin saya minta pendapat ke Bapak adalah fisika teoritis di Indonesia itu menurut saya sangat tidak apa Kurang ya, maju gitu ya? semaju ya, tidak maju. Dan saya lihat itu kebanyakan prodi fisika di luar negeri, saya sudah searching beberapa tempat, itu malah lebih fokusnya itu ke fisika yang secara ini membahas tentang hal yang fundamental seperti itu. Sedangkan saya sendiri, saya rasa fisikanya itu lebih ke fisika yang aplikatif, jadi applied physics. Nah, saya di sini tidak mencoba untuk menutup diri atau apa ya, karena memang saya ingin dan tujuan saya ingin menjadi seorang fisikawan teoritis. Saya minta pendapatnya Pak. Terima kasih. Ya, saya kira saya salut dan bagus lah saya kira Mas. Karena kan gini ya, nggak semua orang tuh punya pikiran seperti Arbi ya. Jadi apa namanya? Yang saya sebutkan tadi CEO di data analytics itu malah bimbingannya Pak Rosid. Ya. Si apa namanya? Bakhtiar Rifai itu. Ya. Itu basisnya ke teori Mas. S1-nya teori maksudnya itu teoritis. Dan sampai sekarang saya tanya, Mas kok kenapa bisa jadi CEO di data analytics yang pegawainya sekarang udah hampir 100 orang gitu ya. Pegawai 100 orang itu kan harus menyediakan anggaran tiap bulan mungkin di atas 300 juta ya, misalnya untuk gaji aja. Ternyata dia cerita kalau di fisika teoritis itu biasa diberikan kayak semacam cara berpikir. Nah, cara berpikirnya saya belum eksplorasi lebih dalam, tapi cara berpikir di fisika teoritis itu membuat dia kemudian bisa dengan mudah berinovasi sampai kemudian berpikir bagaimana big data yang selama ini itu hanya sebagai sebuah data yang tidak bisa dibunyikan sama siswa UGM. Yang dari angkatan awal sampai sekarang misalnya itu kalau di database nggak ada bunyinya. Misalnya mahasiswa fisika
perilakunya seperti apa itu tidak yang menganalisis menggunakan kait terkait dengan data analitik. Oke, saya kembali ke fisika teori. Karena saya di Dekana itu sekarang pekerjaannya adalah mendorong kawan-kawan yang termasuk dosen maksudnya, dosen-dosen dan syukur mahasiswa yang bergerak pada bidang fundamental itu teruskan saja. Kita malah akan membackup gitu. Jadi masalahnya lagi Mas, masalahnya maka nggak berkembang itu bukan semata-mata dari faktor eksternal, tapi juga dari faktor internal gitu ya. Salah satu contoh ini. Makanya nanti kalau Mas Arbi jadi peneliti, jangan alergi untuk mengajukan proposal riset. Dengan proposal riset itu, Anda punya dana. Setelah punya dana, Anda bisa berkolaborasi dengan peneliti fisika teoritis dari belahan dunia yang lain kan gitu. Dan ini yang sulit sekarang untuk bisa kita andalkan itu adalah teman-teman di teoritis itu seakan-akan sudah cukup hidupnya itu penelitian itu cukup dengan kertas dan bolpen. Ini yang sedang saya rubah gitu. Mindset itu saya rubah. Kalau kita hanya pakai pensil dan bolpen dan kertas, ya kita nggak punya lagi nanti kontak dengan kolega dari luar negeri. Ketika tamu dari luar negeri kita datang ke sini, kemudian bagaimana menjamunya, mau kita nggak punya anggaran. Jadi nanti saya pesan ke Mas Arbi, tetap aja Mas, saya support. Ini real support ya. Saya kemarin baru masuk ke Departemen Matematik. Sama Mas itu. Sulit sekali teman-teman dosen itu mengajukan hibah kompetitif riset ya, yang dananya besar gitu. Kayaknya nggak butuh Pak saya. Riset saya cukup papan tulis, kertas, bolpen gitu. Loh, bukan begitu gitu. Coba misalnya kita mau melakukan riset kolaborasi dengan yang punya sinklotron misalnya, yang di luar sana gitu. Gimana caranya kalau nggak ada anggaran gitu kan? Nanti saya pesan ke Mas Arbi, teruskan saja, tetapi jangan mengikuti cara-cara yang ada selama ini, yang itu ternyata apa ya namanya, itu blunder nanti. Makanya kan kalau lihat di MIPA saja kan, di matematika risetnya juga nggak begitu maju, yang teori ya, di fisika kita juga begitu maju. Ya ini karena fasenya itu sedang kita rubah. Yang semula ini mindsetnya itu ya tadi itu. Saya riset cuma butuh coret-coretan saja gitu, itu yang salah. Gitu. Padahal nanti butuh software misalnya kan, butuh software, softwarenya legal, butuh buku, bukunya legal kan gitu. Ya. Butuh komunikasi dengan kolega, legal. Butuh asisten, mahasiswa S3, S2 misalnya. Saya bayari jadi asisten saya. Enggak kepikir gitu loh. Nah itu yang mungkin saya doakan Mas Arbi tetap istiqomah di situ, tapi pola pikirnya modern lah gitu ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Itu Mas Arbi ya. Yang lain juga begitu. Jadi jangan alergi dengan anggaran. Bahkan dulu ada yang berpikir kalau orang teori mengajukan anggaran 100 juta itu pasti dikorupsi. Ya enggak juga gitu. Ya enggak juga. Jadi ya penggunaannya kan jelas dan itu sekarang diaudit oleh BPK. Saya hampir tiap tahun diaudit BPK. Dan itu jelas ada bukti pengeluarannya, ada ininya dan seterusnya itu. Enggak sesuai dengan proposal itu enggak apa-apa, mungkin geser-geser dikit tapi jangan semuanya enggak sama gitu ya. Gitu Mas Arbi ya, saya doakan istiqomah kamu di situ. Ubahlah cara pandang ini gitu. Ya, kalau saya terus terang ya itu masalahnya itu di situ, kawan-kawan di teori itu yang existing sekarang ini berada di komunitasnya sendiri gitu loh, nggak mau keluar. Nah nggak keluar, Pak nggak punya uang Pak, lah ya kenapa nggak ngajukan dana kan gitu. Ya itu kira-kira ya Mas. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Ya Pak, saya sangat berterima kasih atas saran dan dukungannya. Mungkin selanjutnya yang kedua, berhubung dengan tadi kolaborasi, saya sedang mempertimbangkan untuk
melanjutkan studi lagi, walaupun saya baru masuk sekarang, tapi setidaknya saya punya gambaran untuk lanjut studi ke luar negeri. Dengan pikiran saya yang sekarang serba online dan lain sebagainya, mendapatkan informasi yang gampang, mendapatkan informasi mengenai penelitian di universitas manapun itu bisa dengan cepat dan gampang. Betul, betul. Sepenting apa, se-urgent apakah sekarang untuk kuliah di luar negeri, itu terutama untuk S3. Terima kasih, Ini Pak. menarik sekali juga. Ini pertanyaan yang harusnya saya sampaikan tadi, tapi lupa gitu. Tapi karena ditanyakan ini bagus sekali. Ini bukan untuk Arbi saja ya, tapi untuk semua. Saya bukannya orang yang terlalu mengagung-agungkan luar negeri itu enggak. Tapi sebenarnya kuliah di luar negeri itu kalau bagi saya pribadi itu merubah mindset. Merubah mindset itu merubah jalan pikiran. Gitu. Apa sih yang dikerjakan orang asing di sana itu ngapain gitu. Nah kalau kita nggak pernah info di situ, kita tahunya hanya online kan yang bagus-bagus aja gitu. Coba babak belurnya kan nggak ngalami gitu. Saya ngalami Mas. Jadi untuk semua mahasiswa ya, saya boleh cerita sedikit. Saya itu S1-nya teori, S2-nya saya keterapan, S3-nya bukan bidang saya itu, bidangnya pindah ke bidang material ya. Kemudian saya kalau sudah dapat jatah menggunakan alat gitu ya, itu saya berangkat pagi-pagi jam 7 pagi saya sudah harus di kampus, setup alat, eksperimen persiapan untuk bikin device itu nanti sampai jam 10 pagi, saya baru berhenti sarapan, alatnya sudah mulai kerja, nanti vakum pertama itu selesai jam 2, vakum kedua nanti maghrib, gitu kan. Maghrib itu nanti saya baru mulai bikin device, kira-kira nanti jam 10 malam itu baru selesai, bikin device itu kalau lancar ya, ini saya bilang. Kemudian saya harus mengembalikan alat tadi harus bersih seperti semula agar orang yang pakai berikutnya ready gitu. Kemudian jam 12 baru selesai. 12 malam gitu ya, 12 malam. Berarti nggak pulang Pak, emang nggak pulang gitu loh. Nanti karakterisasi biasanya sampai jam 4 pagi. Kebayang nggak? Itu nggak mungkin saya dapatkan di sini gitu. Wong jam 5 aja satpamnya sudah marah-marah gitu. Udah dikejar-kejar satpam, suruh turun kan gitu. Ya ini sedang saya usahakan kampus itu nanti buka sampai jam 10 malam harusnya, bukan jam 5. Nah, jadi ini urgensinya jelas Mas kalau saya untuk saya itu mengalami sendiri gitu, mengalami sendiri. Maka dari itu mungkin dari sebagian dosen saya termasuk yang ketika kuliah di luar negeri itu paling sengsara lah gitu. Kalau dari segi fisik saya paling sengsara. Mengapa? Saya harus tinggal di tempat yang kira-kira 25 km dari apartemen saya. Saya pagi ngejar kereta. Jadi dari apartemen ke stasiun, Mas, kalau mau berangkat itu kira-kira 2 kilo. Jadi harus jalan kaki. Nanti turun dari stasiun tujuan ke kampus lagi 2 kilo. 4 kilo kan saya jalan kan. Lari Mas, lari. Berarti sehari itu saya itu 8 kilo jalan kaki. Maka umur sepatu itu kalau di sini saya 5 tahun nggak ganti-ganti. Di sana itu 6 bulan ganti Mas. Karena udah usang gitu. Kebayang ya? Itu yang lain-lain ya. Kemudian juga bergaul dengan teman-teman yang dari berbagai negara itu juga sangat penting untuk membangun percaya diri dan sebagainya. Jadi banyak hal lah. Jadi online itu kan hanya bagian permukaan sebetulnya, hanya bagian delivery. Tapi lebih dari itu sebetulnya tatap muka, bergaul langsung itu menjadi sesuatu yang berbeda yang dirasakan. Gitu. Tapi pertanyaan berikutnya, berarti kuliah S3 dalam negeri itu jelek Pak? Enggak juga kan. Kalau target kita itu hanya ingin mendapatkan publikasi yang excellent, jumlahnya juga lebih banyak dari kuliah di Jepang, ya kita mampu gitu. Ya, beberapa di awal kuliah saya tunjukkan. Ini loh, saya setahun itu bisa publikasi 21. Dan rata-rata di jurnal Q1 dan Q2. Nah, apakah itu jelek? Ya enggak juga, itu bagus. Cuman saya sarankan
S3 di dalam negeri, tidak masalah misalnya gitu. Tapi sempatkan untuk postdoktoral. Nah, gajinya beda. Kalau postdoktoral itu gaji, Mas. Salary. Kalau S3 itu scholarship, jadi kan beda gitu. Nah, jadi itu untuk semuanya ya, bukan hanya untuk Arbi aja ya. Oke. Satu lagi mungkin kalau ada sebelum ini atau menanggapi yang paparan saya tadi. Izin menanggapi Pak yang tadi. Oh, Rima. Iya Pak. Tadi Bapak S1-nya itu S1, S2, S3 ternyata dalam konsentrasi yang berbeda-beda ya Pak? Iya. Nah, dari persiapan S2 ini, kadang saya tuh ragu ya Pak, kalau misalkan inginnya mencoba-coba ke sana kemari, tapi ada sedikit kekhawatiran kalau misalkan nanti ternyata dari yang saya coba-coba itu malah berujung ke sesuatu yang tidak. Iya betul Pak, seperti itu. Nah itu mohon tanggapannya Pak. Menarik. Ya, jadi kalau saya itu kebetulan aja Mbak. Jadi waktu S1 saya dari fisika teori. Saya senang dulu kuantum, sampai sekarang ya senang, tapi sudah nggak bisa lagi. Kayak kuantum, elektrodinamika itu juga saya bahkan saya ingat dulu dengan Pak Rosid dan beberapa dosen. Ya dulu masih mahasiswa waktu mahasiswa. Buku elektromagnetika Wangnes itu pernah dengar nggak? Waktu S1, Wangnes, yang pengarangnya Wangnes itu. Mbak Rima pakai Griffith Pak. Pakainya Griffith ya. Ya, dulu pakai pakai Wangnes itu. Itu semua soalnya kita kerjakan deh Mbak. Terus kita bendel. Tapi karena dulu belum ada komputer ya, pakai tulisan tangan kan itu. Semua soal. Saking senengnya. Ya, sekarang saya udah nggak mampu lagi ke situ. Kenapa? Karena begitu lulus S1 saya langsung di eksplorasi minyak. Gitu. 4 tahun di eksplorasi minyak saya kayaknya nggak cocok di minyak karena bukan karena gajinya tinggi, enggak, tetapi kerjaannya monoton dan diatur waktunya, ritmenya diatur. Saya paling nggak suka. Sehingga saya karena di minyak itu kan saya banyak di komputer, cuman komputer itu ya. Kemudian saya akhirnya kan lebih paham komputernya daripada fisikanya, sehingga saya melanjutkan S2 di fisika ITB itu bidangnya kecerdasan artifisial dulu. Yang dulu itu bidang itu betul-betul bidang yang betul-betul baru. Dosen aja Pak Theo Liong itu masih kira-kira gitu ya. Nah kita udah langsung nyebur di situ. Nah celakanya ketika mau ke Jepang itu saya ngelamar ke dosen yang sama di Jepang itu di Kyushu dengan orang teknik itu mau masuk ke master, saya masuk ke doktor gitu. Saya hanya berpikir pragmatis saja. Kalau proposalnya tidak lebih baik dari teman teknik itu, nanti saya pasti ketolak. Gitu. Kenapa? Karena saya ke S3, dia ke S1, ke S2. Gitu. Sehingga dalam waktu seminggu sebelum deadline saya banding setir, pokoknya cari dosen di Kyushu yang sama, bidangnya apa saja. Alhamdulillah ada seorang profesor yang sekarang menjadi seperti orang tua saya sendiri, gitu. Profesor Tsutsui itu seperti orang tua saya karena setiap akhir tahun gitu ya, mending undang ke rumah, nanti pulang itu dibawain kue banyak sekali untuk keluargamu gitu. Jadi seperti orang tua lah ya. Nah singkat cerita tuh gini, ketika di Jepang bidang saya tuh kan tiba-tiba ini material gitu, bidangnya material. Tidak ada sangkut pautnya dengan kecerdasan artifisial, sehingga ketika presentasi tesis itu ya untuk mengetahui latar belakangnya itu, ya orang Jepang aja bingung kan, ini membicarakan apa gitu. Nah, tapi sensei saya itu bilang ini, udah itu tanggung jawab saya, dia punya potensi kok, saya bilang dengannya gitu ya. Itu Mbak, saya kira tidak ada kekhawatiran untuk mencoba hal yang baru. Justru sekarang itu kalau boleh saya sampaikan, kita tuh serba tidak jelas sekarang itu ya. Apakah yakin nanti 3 tahun lagi itu suatu pekerjaan yang sekarang saya lihat itu masih ada? Belum tentu juga kan itu. Mungkin ada jenis pekerjaan yang baru lagi,
ada jenis pekerjaan yang hilang dan seterusnya. Jadi jangan khawatir untuk mencoba kalau silakan saja. Justru yang penting sekarang itu adalah kita itu beradaptasi. Nah sekarang ini saya di fakultas kan harus berpikir keras bagaimana riset-riset kita itu betul-betul bisa dimanfaatkan. Contoh misalnya, sekarang itu rame-ramenya orang sedang rame untuk baterai misalnya, untuk kendaraan listrik ya misalnya gitu. Nah ternyata begitu saya telusuri itu nggak ada yang fokus gitu. Nah ini sedang saya bentuk tim, timnya kecil, solid gitu, dan itu peneliti itu unggul gitu. Nah kita carikan pendanaan dan sebagainya. Jadi sekali lagi untuk Mbak Rima dan yang lain saya kira nggak ada kekhawatiran untuk mencoba. Gitu. Jadi jangan bayang-bayang. Karena apa? Karena yang saya ajarkan hari ini belum tentu juga berlaku untuk 10 tahun yang akan datang gitu. Atau 10 tahun, 2 atau 3 tahun yang akan datang mungkin nggak berlaku lagi gitu. Ya, itu mungkin jadi bekal Anda semua gitu. Jadi menghadapi ke depan yang serba cepat sekali kan. Nah, ya, disrupsi di mana orang dulu kalau mau jualan mesti kan harus punya toko fisik di pinggir jalan yang strategik. Sekarang kan enggak. Sekarang tidak. Saya punya startup ya, startup. Walaupun saya bukan pengelolanya, saya mendirikan. Sekarang kita mencoba untuk mengalihkan, menambah satu bisnis baru ya, bisnis marketing. Ternyata kita sekarang sehari sudah bisa menghasilkan net profit itu sekitar 2,5 juta sehari. Nah, Sabtu Minggu masuk, artinya full 30 hari lah, 30 hari. Itu sudah bisa kita hasilkan. Nah, target saya adalah 6 juta sehari. Kalau kita bisa 6 juta sehari, terus gimana Pak caranya? Ini marketing ya, marketing. Caranya ya kita memanfaatkan teknologi yang ada, yaitu dengan AI, dengan artificial intelligence. Jangan heran kalau Anda misalnya di Google sedang mencari produk gitu ya, ketik produk. Nanti tiba-tiba Anda buka Google lagi, Anda tuh sudah sadar itu iklan itu. Itu sederhananya. Nah, sistem yang kita kembangkan ini, orang itu ditarget gitu loh. Kamu tadi habis cari ini ya gitu. Nah, dia di Google semua sistemnya itu. Kemudian diiming-imingi dengan produk yang dicari itu gitu ya. Jadi targeted itu ternyata juga luar biasa. Nah, saya berharap ya kalau ini semuanya lancar, insya Allah ya bisa gitu loh. Jadi jangan pesimis ya, jangan pesimis. Bayangin saya masih mengendalikan ada 3 atau 4 anak perusahaan itu. Ya, jadi dan itu nggak menyita waktu Mbak, karena kita sudah paham dengan apa yang harus saya kerjakan dan sekarang serba online juga. Paham Mbak Rima ya? Iya Bapak, terima kasih Pak. Oke, baik, cukup ya sementara ya diskusinya ya. Tapi ini penting menurut saya untuk merubah mindset ya. Nah, hidup ini tidak lurus-lurus saja. Hidup ini tidak tidak yang kita bayangkan nanti habis ini begini, nggak bisa. Sekarang itu serba tidak jelas gitu ya, serba tidak jelas. Tapi juga jangan kemudian sekarang ada kasus-kasus crazy rich, orang-orang kaya yang gila atau namanya apa itu yang kemudian masuk penjara semuanya kan karena bisnisnya menipu semua kan. Nah, jualan tapi nggak ada produknya, ternyata itu judi dan sebagainya. Nah hal seperti itu mungkin jangan sampai kita terjebak di situ ya. Oke, saya lanjutkan ya kalau nggak ada lagi ya. Belum sasar ya. Nah hari ini sebenarnya saya akan cerita mengenai originalitas. Ini kelemahan peneliti kita rata-rata di sini nih. Kontribusi penelitian pada ilmu pengetahuan dan originalitas. Jadi
kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang, kita tuh sangat sering, bahkan dosen juga, sulit untuk publikasi. Mengapa? Ya karena sulit dilihat kontribusi pada ilmu pengetahuan itu apa. Ini kalau kita cerita yang disampaikan Mas Arbi tadi, itu fundamental kontribusinya itu apa ya. Jadi di fisika terapan sekalipun itu juga harus merujuk pada kontribusi pada bidang pengetahuan gitu. Karena pengetahuan di bidang fisika terapan itu juga terus berkembang gitu ya, terus berkembang gitu. Nah, salah satu alasan mengapa yang terapan itu lebih maju ya mungkin karena kalau di Indonesia ya maksudnya ya, itu karena rata-rata orang yang di terapan itu memang basisnya ke output, basisnya ke output, dan dia selalu ditantang dengan atau tertantang dengan tawaran-tawaran hibah kompetitif yang untuk sebagian orang mungkin malas untuk mengajukan proposal dan juga originalitas atau novelty-nya apa kan gitu. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya hampir sama ya. Baik, kita lihat sekali lagi sebenarnya apa yang dikerja di penelitian. Research is consider activity which is aims to make the original contribution to knowledge. Sama yang saya sampaikan tadi, yaitu aktivitas yang tujuannya adalah memberikan kontribusi pada ilmu pengetahuan. Ini diakui di mana-mana. Nah, kemudian bentuk kontribusi pengetahuan itu yang mana sih gitu ya? Bentuk kontribusi pengetahuan itu ya kegiatan yang kaitannya dengan menemukan atau merevisi teori. Nah, jadi ada teori yang sudah ada, saya sempurnakan, so saya revisi. Nah, jadi merevisi itu berarti menjadi lebih baik, maksudnya gitu. Yang tadinya misalnya kalau saya punya suatu teori, kemudian di situ banyak syarat-syarat batas yang itu terlalu ideal. Nah, syarat batasnya saya dekati yang mirip-mirip dengan kenyataan di lapangan atau di kehidupan sehari-hari. Nah, itu juga kontribusi. Apalagi yang merupakan kontribusi yang lain, itu metode. Jadi kita juga bisa memberikan kontribusi pada metode menyelesaikan suatu masalah, metode untuk membuat sesuatu atau fakta dan aplikasi dan lain-lainnya. Jadi sekali lagi kegiatan pendidikan dan investigasi terhadap suatu masalah yang dilakukan secara berulang-ulang. Maka riset itu research. Jadi dia mencari terus-menerus. Tapi dilakukan secara sistematis. Jadi tidak seperti kita ya. Kita kan maksudnya orang kita itu, orang lokal kita itu kan banyak mengklaim kadang-kadang ya. Misalnya daun ini untuk apa, tapi dia hanya berdasarkan pada pengalaman pribadi, pengalaman saudaranya. Itu kan berarti belum sistematik. Jadi itu beda lagi kebudayaannya dengan orang-orang yang di barat. Sehingga ini yang harus kita perbaiki juga ya. Jadi bagaimana riset ini menjadi atau punya kontribusi yang signifikan. Jadi bentuk kontribusi yang sebenarnya itu seperti ini ya, misalnya kalau saya punya, ini saya gambarkan batas-batas pengetahuan itu ya, pengetahuan tentang kalau bidang saya yang sekarang ini, pengetahuan tentang sensor untuk mendeteksi atau sensor yang berbasis mikrofluidik itu seperti apa. Ini ada pengetahuan. Nah, kita tuh hanya memahami sedikit ya, dan kita hanya mempelajari dan mengembangkan sedikit. Nah, karena orang itu di seluruh dunia itu juga fokus, ada yang fokus ke suatu bidang tertentu seperti ini pengetahuan ini, kemudian ada orang yang berikan kontribusi di sini nih. Nah, kontribusinya di sini ya. Jadi bentuknya tidak lingkaran lagi. Kemudian orang lain lagi beda lagi kontribusinya. Ini contoh-contoh ya. Ini kebetulan bidang yang saya geluti juga di logika fuzzy, artificial intelligence, itu kan bidang-bidang yang kebetulan pas saya.
Jadi ini saya cerita saja. Ini ada penambahan algoritma, ini berarti ada temuan baru. Oh, ada temuan baru loh. Apa? Yaitu tentang metode Mamdani. Misalnya. Padahal Mamdani itu sudah ada. Ya, Mamdani itu sudah ada di sini nih, misalnya gitu. Nah, tapi oleh orang yang baru dia kembangkan misalnya gitu. Jadi pengetahuan itu akan melebar, meluas sehingga kalau orang dulu katanya umur atau usia itu hanya sekitar 47 tahun, sekarang kan bisa sampai 70 tahun karena dia tahu bagaimana bakteri atau virus itu berperilaku dan sebagainya. Seperti contoh flu ini ya, flu yang sebelum COVID itu dulu itu juga kalau nggak keliru sekitar 1800-an tahun itu mungkin pengetahuan belum berkembang seperti sekarang sehingga banyak yang mati. Nah, yang tersisa itu adalah nenek moyang kita itu yang kemudian melahirkan kita ini. Nah, sekarang kena flu biasa kemarin-kemarin nggak masalah kan? Ya nanti minum Bodrek atau minum apa semua. Kemudian datanglah wabah COVID-19. Nah, di awal-awal kan ilmu kita juga sedikit sekali. Jadi kita ini nampaknya diuji oleh Allah SWT, oleh Tuhan, itu untuk belajar dengan cara begitu, dipaksa gitu, dipaksa. Sehingga orang kemudian tahu, oh kalau virus COVID itu ternyata dia itu rusak oleh sabun gitu ya. Mengapa? Ya dia kan lemak kan itu, basisnya lemak. Jadi kalau kena sabun dia lumer, rusak itu virusnya kan gitu. Tetapi dia bisa terhirup dan dia bisa hidup di media di saluran nafas kita misalnya gitu. Nah itu kan baru diketahui belum lama. Ya gitu-gitulah ya. Termasuk pengobatannya, termasuk akhirnya Indonesia harus membuat vaksin, membuat alat deteksi dan lain-lain. Itu kan sebenarnya perkembangan berikutnya gitu ya. Baik, terus kemudian ya ini cerita cerita mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan itu dihasilkan dari riset yang terus menerus dan dilakukan oleh banyak orang, kemudian membuat ini contoh saja. Jadi akibatnya orisinalitas dari metode dari penelitian itu terkait dengan metode dan juga nanti terkait dengan masalah. Ya. Jadi pada metodenya bisa. Jadi kita bisa melihat apakah penelitian itu originalitasnya di mana. Oh, di metodenya. Yaitu memecahkan masalah yang orang lain sudah pernah mengerjakan sebelumnya, tapi dengan metode yang berbeda. Itu bisa memberikan asal hasilnya lebih bagus ya. Jangan sampai kita pakai metode yang berbeda tapi hasilnya lebih jelek, misalnya gitu kan. Nah, itu nanti untuk publikasi nggak diterima. Atau metode yang kontribusi pada method improvement. Jadi misalnya kalau kita membuat reaksi kimia misalnya, atau kita membuat membran misalnya, membuat membran untuk sensor yang biasanya itu bisa saya pakai setelah saya angin-anginkan sekitar 6 jam. Bisa nggak kalau itu 6 menit saja misalnya. Nah, metode untuk mempercepat itu juga baru atau original. Jadi clear sekali. Ya, clear sekali. Nah, kemudian original pada masalah, memecahkan suatu masalah yang orang lain belum pernah mengerjakan sebelumnya. Jadi masalah apa ya? Itu mungkin kalau sekarang masalah itu sudah banyak dikerjakan orang, cuman memang masih ada celah-celahnya yang bisa dikerjakan. Atau model penelitian yang kontribusi pada penemuan masalah baru sebagai objek penerapan metode. Jadi bisa juga seperti itu ya. Artinya model penelitiannya mungkin sama gitu ya, sama. Tetapi dia berkontribusi pada penemuan masalah baru. Jadi gini contohnya ya, kalau saya kebetulan mengembangkan sensor gitu ya, sensor yang semula ini saya bisa pakai untuk mendeteksi amonia. Kemudian sensor yang sama itu saya modifikasi sedikit, rantai tangannya saya tambahkan, saya aktifasi, ternyata bisa mendeteksi saprol. Saprol itu kemudian bahan baku untuk ekstasi misalnya. Itu berarti
model penelitian yang kontribusi pada penemuan masalah baru sebagai objek penerapan metode yang sudah ada tadi. Ada sedikit modifikasi. Baik, ini contoh tema penelitian ya. Mungkin akan saya lewati aja terlalu ini. Ya, contoh kontribusi pada metode itu seperti ini misalnya. Jadi dari judul aja, nanti Anda kalau membuat proposal atau menulis manuskrip, itu hati-hati, judul aja bisa membayangkan. Penerapan metode XYZ untuk memecahkan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetik untuk penentuan desain bendungan itu misalnya ya. Itu dari judul aja udah kelihatan. Jadi ada metode XYZ. Maka kontribusinya itu adalah menerapkan metode XYZ yang sebelumnya tidak pernah digunakan orang atau digunakan orang untuk aplikasi yang lain, gitu ya. Untuk memecahkan masalah konvergensi prematur pada algoritma genetik. Jelas begini, sistem komputasi itu kan kadang-kadang dihentikan kapan gitu. Oh, itu dihentikan ketika iterasinya sekian juta kali, atau dihentikan ketika selisih antara target dengan output itu sudah misalnya 0,01, maka dia akan berhenti. Nah, kadang-kadang satu sistem itu nanti akan mengalami begini. Kalau ini saya boleh gambarkan itu begini. Nah, ini kadang-kadang ini disebut dengan minimum lokal. Ya, ini minimum lokal. Minimum lokal. Nah, ini adalah minimal global. Minimal global. Jadi yang diharapkan kan di sini. Betul-betul sudah berhenti ketika sistem itu betul-betul sudah ini. Nah, sistem kadang-kadang berhenti pada minimum lokal. Nah, kalau seperti itu maka perlu metode yang baru, ya. Jadi ini contoh pada penerapan metode yang sebelumnya tidak pernah digunakan atau digunakan oleh orang lain, digunakan pada aplikasi lain atau digunakan untuk pengembangan yang lain. Nah, sekarang kita pakai untuk memecahkan masalah di konvergensi. Jadi konvergensi yang cepat itu di sini nih, di konvergensi yang cepat. Belum saatnya, tapi dia sudah berhenti. Ya, sudah berhenti. Komputasinya berhenti. Berarti kan dia belum stabil. Ya, kalau dilihat errornya dengan target nanti masih sangat jauh gitu. Sehingga kalau di tes diuji nanti sistemnya belum baik. Kemudian yang berikutnya, kalau sekarang judulnya begini. Contoh penerapan algoritma genetik untuk menentukan desain bendungan dengan 7 parameter. Padahal sebelumnya orang-orang itu misalnya hanya menggunakan 3 parameter, X, Y, Z, misalnya gitu ya. Nah, ini ada 7 parameter. Nah, itu juga bisa. Itu berarti pada kontribusi penentuan desain bendungan dengan 7 parameter. Kebanyakan peneliti menggunakan 3 parameter. Itu juga bisa. Contoh yang sekarang kemarin saya tanyakan ke mahasiswa saya. Dia itu saya minta untuk saya kan sekarang mungkin minggu yang lalu sudah cerita ya, saya ditantang oleh mahasiswa baru dari Fakultas Biologi untuk Pak, mari kita membuat startup. Tadi pagi dia juga laporan habis ikut kompetisi cupping. Cupping itu mencicipi kopi tapi konsisten ya. Tadi sudah juga. Nah, ceritanya ini namanya single origin. Single origin coffee ya. Jadi ini menjadi penting. Nah, mahasiswa saya itu baru mempunyai 4 sampel A, B, C, D. Terus dia bergembira sekali. Pak, 4 jenis kopi ini bisa dibedakan sangat akurat. Saya ulang-ulang dites, sistem AI-nya udah bagus. Oke. Ini belum dianggap punya kontribusi. Kenapa? Karena masih sedikit. Padahal di Indonesia saja itu ada lebih dari 50 jenis. Ya, 50 jenis. Berarti kan apa? Ya, kalau kita suruh membedakan A dan B mungkin mudah. Ada A, B, C, D makin sulit. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J makin sulit lagi. Nah, tantangannya adalah originalitasnya bisa juga originalitas yang terkait dengan masalah yang tadinya hanya 4 kelas mudah sekarang menjadi
20 plus, enggak sampai 50 plus. Kalau memang itu enggak mungkin kan, nah, itu bisa dijadikan sebagai kontribusi pada masalah. Kemudian ini tadi sudah ya. Ada juga yang dua-duanya ya. Di masalah juga ada kontribusinya, di metode juga ada kontribusinya. Ini bisa juga seperti itu. Jadi hati-hati nanti ketika membuat proposal atau membuat manuskrip, judul sudah langsung kebayang, oh ini apa. Baik, ini contoh-contoh yang tidak memberikan kontribusi. Contoh penelitian tanpa kontribusi pada ilmu pengetahuan. Ya, jadi penerapan algoritma genetik untuk menentukan desain bendungan, ya itu kan sudah. Ini kan memang bisa dipakai untuk macam-macam. Yang itu bedanya itu hanya di bendungan Jatiluhur, Gajah Mungkur, Karangkates. Itu namanya tidak ada kontribusi pada pengetahuan. Kalau kontribusi pada penyelesaian masalah mungkin iya. Jadi misalnya desain bendungan di Gajah Mungkur dengan Karangkates karena konturnya berbeda, tak modelkan. Saya pakai algoritma genetik misalnya. Ternyata kok beda-beda ya. Artinya itu memungkinkan. Itu dia berkontribusi pada penyelesaian masalah di masyarakat. Tapi untuk pengetahuan dia tidak ada. Sebagai contoh misalnya, ada penelitian untuk mencari sumber mata air atau sungai bawah tanah. Nah, tahun pertama Anda dengan proposal, tahun pertama itu untuk mendeteksi di wilayah misalnya kalau di kota ya, di Jogja misalnya di Malioboro gitu. Gitu. Kemudian tahun berikutnya di Keraton, tahun berikutnya di alun-alun Kidul misalnya. Itu kan hanya beda tempat, itu nggak boleh. Jadi artinya itu penelitian itu kalau nanti disamit ke dalam jurnal bereputasi, maka ini dianggap tidak mempunyai kontribusi. Begitu. Dan lain-lain ya, saya kira nanti ini, ini mumpung ada S1, S2, S3 ya, mungkin kalau level kontribusinya ya mungkin ada pengembangan teori ya, pengembangan teori. Jadi bimbingan saya kalau jadi kalau S1 itu pengujian teori, teorinya sudah ada, terus dites ya, cocok enggak sih gitu ya. Itu namanya pengujian teori. Kalau tesis itu sudah pada pengembangan teori. Jadi teori yang sudah ada itu dikembangkan tadi, yang bentuknya apa? Kemudian tidak bulat tadi ya. Nah, kemudian kalau disertasi bagaimana Pak? Disertasi itu kalau dari level kontribusi itu penemuan teori baru, walaupun itu tidak dituntut untuk sangat drastis misalnya ya. Misalnya hal-hal seperti ini bisa kita. Kalau bentuk kontribusinya gimana? Kalau S1 itu ya implementasi dan pengembangan. Kalau S2 itu ya perbaikan secara inkremental. Ada perbaikan dikit aja nggak apa-apa. Terus menerus. Kalau S3 gimana? Substansial intervention. Jadi S3 tuntutannya lebih berat lagi. Ya mungkin kalau target publikasinya ya pasti ya. Oh ya, untuk publikasi saya kira Anda semua harus punya niat ya untuk bisa mempublikasi hasil risetnya selama S2. Ini harus punya niat. Kalau tidak maka nanti track record Anda tidak terbentuk. Jadi track record tidak terbentuk, hidupnya kemudian tidak banyak kawan gitu ya. Ya, seterusnya. Ya ini saya kira nanti materinya saya bagikan. Tolong diingatkan aja. Jadi ini contoh-contoh paper yang dia memperbaiki metodenya. Ya. Yang ini adalah memperbaiki use case-nya atau aplikasinya. Jadi kalau ini adalah memperbaiki algoritma genetiknya. Ini jadi dari judul aja langsung ketahuan gitu ya. Langsung ketahuan. Oke, ini saya kira saya lanjutkan aja ya, mungkin tidak perlu satu. Ini saya juga lewati, saya akan. Nah ini ada teman-teman yang memberikan, coba Anda bisa lihat ya, penerapan algoritma genetik untuk penjadwalan mata kuliah. Ini
Ini kalau dulu di awal-awal iya, ini penelitian yang sangat menarik. Dulu awal algoritma genetik itu baru-barunya gitu. Tapi sekarang udah mainan sehari-hari orang, sehingga ini tidak memberikan kontribusi. Tapi kalau penerapan algoritma genetik berbasis, nah itu ada di sini. Nah, ini bisa dimasukkan sebagai penelitian yang memberikan kontribusi. Nah, tingkat kontribusinya juga bermacam-macam. Ada yang levelnya sangat rendah dan juga levelnya sangat tinggi. Tetapi umumnya kalau kita ya inkremental, ya ada perbaikan dikit-dikit, tipis-tipis. Nah, penerapan algoritma C45 menentukan kelulusan mahasiswa tepat waktu. Nah, ini mungkin itu zaman dulu ya, kalau sekarang nggak bisa dipakai lagi. Nah, kalau ini penerapan algoritma C45 dengan menghitung entropi berbasis metode dan seterusnya, baru kemudian dianggap sebagai memiliki kontribusi. Nah, coba kita lihat mana yang penelitian yang mempunyai kontribusi. Penerapan neural network untuk prediksi harga saham pada perusahaan ABC. Ada nggak kontribusinya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Pemilihan arsitektur jaringan pada neural network secara otomatis dengan menggunakan algoritma semut. Ada nggak? Ya tergantung algoritma semutnya itu sesuatu yang baru itu tidak. Kalau iya, kalau baru ya berarti dia punya kontribusi. Kemudian modifikasi menghitung gain and entropy untuk peningkatan akurasi algoritma. Ya ini juga tergantung juga ya. Jadi nanti tergantung pada kasus-kasusnya ya. Saya kira ini hanya untuk contoh saja. Jadi saya kira yang yang perlu diperhatikan nanti adalah pada konteksnya ya dan bidang itu. Mungkin Anda tidak terlalu familiar dengan hal-hal seperti ini karena bukan bidangnya ya. Ya. Nah, ini ada contoh-contoh ini valid atau enggak dan seterusnya. Contoh ini penerapan COBIT untuk tata kelola organisasi ABC. Mungkin COBIT-nya sudah ada, tinggal diterapkan, mungkin enggak berikan kontribusi. Tapi ya, integrasi COBIT dengan TOGAF untuk tata kelola organisasi yang lebih komprehensif, yang mungkin ada hal yang baru karena ini ada integrasi. Dan seterusnya. Jadi bagaimana penelitian itu berkualitas tinggi? Topik dan skalanya kecil kalau yang tinggi. Kemudian fokus dalam dan membawa pengaruh besar ke bidang penelitian kita. Ini adalah ilustrasi saja. Ini adalah ilustrasi untuk penelitian yang berkualitas tinggi. Jadi sempit dalam, sempit itu berarti fokus. Sempit fokus. Kalau yang tidak fokus, ya dia tidak dalam dan tidak fundamental. Jadi tahunya di permukaan. Ya, kalau kita ibaratnya itu punya bawang itu ya, bawang bombay itu kalau dikupas, ya kalau hanya tahu di kupasan pertama kulit paling luar, ya itu berarti kita paling rendah itunya strata kualitas risetnya. Makin ke dalam sampai yang nggak bisa dibelah lagi itu ya mungkin itu masuk ke kecil, harus itu kemudian diteliti sampai aspek apanya dan seterusnya. Mungkin ada sesuatu yang berbeda. Nah sebetulnya ini saya gambarkan untuk yang sedang S3 atau S2 lah gitu ya. Kalau ini ibaratnya ini ilmu pengetahuan yang lingkaran ini. Jadi ini ilmu pengetahuan, ini batasnya ya, batas yang sudah dipahami orang. Maka sebenarnya perkembangannya itu akan seperti ini ya. Ini kan saya anggap gini maksudnya. Kalau tadi kan bentuknya begini, berat-berat gini kan. Itu kan ini kan dikerjakan satu orang atau satu kelompok. Bagaimana kalau sekarang kelompok-kelompok itu konsisten ke sana saja. Nah, jadi akan begini. Ini gambarnya seperti ini. Jadi ini core pengetahuan awal, kemudian ini oleh peneliti berikutnya ini sambung-menyambung, makanya sampai di sini. Nah, ketika Anda sedang mengambil program S3 sebetulnya, kan berada di batasan ini. Ya, di batasan ini. Dan itu kontribusinya kecil sekali. Ini. Kecil sekali. Ya, sangat kecil. Jadi
itulah sebetulnya riset kontribusi pada mahasiswa doktoral. Nah, PhD sebenarnya hanya sakupli ini, kecil sekali ya. Jadi kalau saya habis kuliah S3 itu tidak berarti saya tahu sekalinya, enggak. Justru saya tuh tahu hanya pada satu aspek tapi dalam sekali. Nah, ini fundamental di situ. Nah, sehingga sebenarnya PhD itu kalau dilihat ya hanya sekitar ini, tidak terlalu besar kontribusinya ya. Karena tidak terlalu terlalu signifikan. Baik, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? Nah, ini baru. Tapi yang tadi ya, yang originalitas tadi sangat penting untuk bisa kita pahami, karena kesalahan dan pengamatan saya ya terutama, kesalahan dari kita itu adalah dari aspek perencanaan di metodologi risetnya itu nanti yang ujungnya kita sering menghasilkan data tapi nggak kita butuhkan, tetapi data yang dibutuhkan malah tidak kita dapatkan. Nah, ini satu hal. Saya buka pertanyaan ini macam itu sampai jam berapa ya nanti ya? Halo? Setengah 3, Pak. 2:30? Iya, Pak. 14.30. Baik. Ada yang mau tanyakan sampai yang di sini? Kaitannya dengan ini. Ini kita harus merubah itu ya. Jadi merubah mindset dulu ya. Jadi, ya yang saya sampaikan tadi itu. Nanti mungkin habis kuliah ini saya akan memberikan tugas dan mungkin nanti mid semesternya ya terkait dengan ini ya, yang tugas itu. Ada yang mau tanyakan? Saya stop. Cukup? Nggak ada? Izin bertanya, Pak. Oh, Ardi ya? Iya, Pak. Ya, ini Pak, saya tuh bingung sebenarnya terkait risetnya machine learning itu sebenarnya ranahnya computer science atau dari fisika bisa atau memang itu berada di tengah-tengah ilmu yang strategis gitu, Pak? Di computer science itu fokusnya ke pengembangan algoritma, Mas. Ya, kalau udah terapan seperti saya ini, saya nggak utak-atik algoritmanya. Gitu. Saya nanti hanya mengkombinasikan beberapa model saja atau kembali dengan signal processing-nya, sehingga itu powerful untuk orang fisika. Gitu. Bahkan tahun lalu ya, itu ada mahasiswa yang menggunakan machine learning untuk memprediksi energi ikat atom. Misalnya. Sudah mulai bisa sekarang. Ya, itu kalau dilakukan dengan komputasi biasa mungkin akan lama sekali, harus menggunakan superkomputer. Ini hanya dengan komputer biasa kita sudah bisa melakukan estimasi dan hasilnya hampir sama. Jadi ada pembandingnya. Saya lupa namanya siapa ya. Jadi kalau saya sarankan Anda kuasai juga itu machine learning. Nanti Anda bisa punya wawasan yang lain. Sekarang batas-batas ininya juga sudah sangat kabur. Ya. Batas-batas keilmuan itu. Ini miliknya siapa, milik siapa. Gitu. Tetapi yang saya pahami, kalau orang machine learning itu dari ilmu komputer, maka dia bekerja dari aspek fundamentalnya machine learning. Apa itu? Nah, mulai dari logik berpikir, logik prinsip kerjanya sampai nanti di pengembangan algoritma baru. Paham ya, Mas Ardi ya? Kalau seperti saya ini, itu pengguna. Ya, pengguna. Karena pengguna, maka saya juga kebetulan nggak tertarik pada masuk ke dalam dunia fundamentalnya machine learning. Dan kemudian saya menerapkannya. Dan kemudian dibandingkan dengan alat yang standar, ternyata hasilnya sama. Jadi seperti itu. Jadi ada
dua pendekatan yang mungkin berbeda ya. Kalau sekali lagi kalau sekarang itu keilmuan itu nggak bisa diklaim ini miliknya siapa gitu. Kecuali kita bisa menunjukkan fokus interestnya itu di mana. Itu Mas Arsy. Ya, terima kasih Pak. Kalau saya sarankan nggak ada ruginya belajar machine learning itu mudah, ya, mudah. Harusnya ada training ya, kita ada training machine learning, artinya minimal Anda itu paham lah, tidak tahu. Kalau zaman saya dulu nggak begitu tahu machine learning ya nggak apa-apa. Kalau sekarang mau masuk ke apa-apa sudah machine learning semua, sudah serba cerdas gitu ya. Itu mungkin. Ada yang satu lagi kalau ada. Cukup ya. Bapak izin bertanya. Oke, Mbak Aloy. Ya, terima kasih Pak. Saya ingin bertanya terkait dengan nanosensor. Kalau yang dari Bapak sampaikan sebelumnya untuk nanosensor yang dikembangkan itu terkait dengan mata, lidah, dan hidung. Apakah ada nanosensor yang terkait dengan pemikiran atau otak begitu Pak? Oh, ya ini pertanyaan bagus. Aloy sekarang di Jogja atau di mana? Saya di Jogja Pak. Kapan-kapan nanti janjian sama saya, kami sedang mengembangkan sensor perasaan. Ada lagi ya. Tadi tanyakan kan itu kira-kira ya? Kalau tadi yang saya tanyakan terkait dengan proses berpikir sih Pak. Jadi lebih tepatnya merespon bagaimana otak itu berpikir. Oh itu ada Mbak, banyak. Riset-riset itu udah banyak. Tapi itu neurologi ya, bukan bidang saya. Saya kebetulan nggak punya ilmu sana. Kalau yang kita kembangkan itu adalah dengan fakultas psikologi itu untuk memvalidasi alat yang sebetulnya itu dipinjamkan oleh mitra industri dengan saya. Jadi ada startup yang sudah mapan sekali, dia lakukan inovasi, dia ingin bersaing dengan Starbucks, tetapi dengan cara yang lain. Dia sama-sama jualan kopi juga. Sekarang hampir di semua benua dia sudah punya cabang. Pusatnya di Jakarta. Itu masih muda-muda juga, mungkin ya usia-usia kurang dari 40 tahun lah gitu ya. Nah, tiba-tiba mencari saya untuk mengembangkan sensor perasaan tadi. Ada sensor sedang gembira atau sedang sedih atau sedang yang lain-lain. Saya juga bukan ilmunya. Tapi dari segi fisika, kenapa? Ini malah menarik Pak. Ya, teman saya ini orang psikologinya belum punya waktu untuk diskusi gitu. Jadi kan saya harus tahu nih orang susah enggak gitu. Sedang susah enggak hatinya gitu. Nah kan yang bisa tahu kan orang psikologi kan. Nah, nanti dengan dibuktikan dengan rekam tadi yang tanyakan sama tadi. Ditanyakan yang katanya dengan rekam yang kamu tanyakan ya. Rekam EKG, EEG ya. EEG. Yang rekam otak itu loh. Nah, itu nanti pola dari rekam otak itu nanti disandingkan dengan itu gitu. Kalau orang psikologi kan gitu. Itu alatnya ada, tenaganya aja yang belum ada. Belum ada belum ada yang mengerjakan gitu ya. Saya juga kebetulan lagi sibuk sekali sehingga industri mitra saya ini bahkan udah nanyakan, Pak ini sudah sampai mana penelitiannya kan. Nah, saya belum bisa jawab. Itu Mbak ya, saya kira ya. Ya, berarti ini memungkinkan. Kalau yang untuk ini kita juga sudah mau masuk penelitian yang kan hidung, mata, lidah kan. Nah, besok tambah telinga. Kalau yang tadi untuk perasaan tadi itu sensor peraba sebetulnya. Karena yang dideteksi itu adalah impedansi pada kulit tangan.
Jadi kulit telapak tangan itu ternyata mengindikasikan ketika orang dalam keadaan panik gitu ya, dalam panik itu dia akan menghasilkan apa namanya sekresi ya, ekskresi atau sekresi yang keluar dari telapak tangan, kemudian juga itu dan lain yang agak kompleks ya, yang akibatnya dia akan merubah nilai impedansi dari impedansinya para apa namanya bukan tunggal ya, jadi membentuk pola yang konsisten itu kalau orang sedang marah, sedang gugup, sedang ini kan beda-beda ya. Bahkan belum apa-apa teman-teman psikologi minta dibuatkan alat untuk mendeteksi kebohongan atau kejujuran. Jadi ilmu pengetahuan terus berkembang ya. Saya memang sengaja meliarkan diri saya sendiri biar banyak teman-teman gitu ya yang nanti bisa bekerja. Itu Mbak Aloy ya. Ya Pak, terima kasih sekali. Berarti ini memungkinkan untuk ada diskusi lebih lanjut ya Pak ya? Bisa, ada tuh alatnya, ada di lab. Teman saya belum apa namanya, orang psikologinya sendiri juga belum sempat untuk diskusi gitu ya. Alatnya ada, tinggal coba. Atau kalau punya teman yang sedang stres atau yang sedang gugup atau yang baru saja naik tangga gedung fisika itu 3 lantai terus terengah-engah itu gimana dibandingkan dengan orang yang sedang rehat. Nah, 10 menit udah rehat, udah tenang gitu. Nanti sinyalnya seperti apa itu coba-coba gitu dulu, mungkin udah dapat data. Alatnya ada dari perusahaan. Oke, saya lanjut ya. Ini tadi sudah, saya akan lanjut ke paham ya tadi yang ini saya sampaikan ya, bahwa sumbangsih kita itu, kontribusi kita itu sangat minimal kalau dalam bidang riset itu. Tapi ya ini kan terus berkembang, dan ini mahasiswa yang lain, mahasiswa S2, S3 yang lain bisa juga akan berkembang, mengembangkan ini terus-menerus sehingga menjadi tajam sekali ya. Seperti yang sekali lagi yang contoh yang paling mudah adalah pengetahuan tentang virus, ya, tentang virus COVID. Dan akhirnya kalau dulu kan, oh jangan apa namanya, kalau kita naik sepeda bareng-bareng begitu ada yang di belakang itu berpotensi tertular katanya, karena nafas dari yang di depan itu kemudian akan terhirup oleh yang di belakang. Itu kan sebab mencekam. Sekarang sudah relatif ya. Bahkan sampai kemudian bagaimana antibodi itu bisa diciptakan, bisa dibuat atau diinjeksi melalui vaksin. Itu kan berkah dari suatu bencana. Jadi setiap bencana harusnya itu melahirkan inovasi baru. Setiap bencana melahirkan inovasi baru. Setiap perang menghasilkan inovasi baru. Jadi, tapi kalau udah kaitan dengan riset ya begini, kecil sekali sebetulnya kontribusinya, yang kecil sekali kan kalau kita gambarkan di sini. Baik, berikutnya adalah mereview paper. Ini salah satu harapan saya nanti di pertemuan terakhir depan itu saya akan selesaikan tentang apa namanya literatur review. Ya, itu penting. Mengapa? Karena kalau kita bisa melakukan literatur review, maka sebenarnya kita tuh akan mudah mereview tulisan kita sendiri. Ya. Apakah itu sudah bagus atau belum? Nah, ini saya mungkin hampir tiap minggu ya saya diminta untuk membantu mereview jurnal-jurnal internasional. Tapi tidak semuanya saya sanggupi, mengapa? Karena waktunya nggak ada. Kadang-kadang mereka hanya ngasih waktu 2 minggu. Dan kita mereview itu nggak dibayar juga. Jadi ini volunteer aja. Yang untungnya publishernya. Nah sebelum itu kita mulai dari jenis-jenis paper ilmiah. Oh ya, untuk mahasiswa yang akan tugas akhir, saya sarankan, mungkin saya tulis di sini. Jadi untuk mahasiswa
Kok nggak bisa? Ini bisa. Nggak bisa ya? Kenapa ya? Gini. Ini saya sarankan untuk mahasiswa. Jadi untuk mahasiswa, mungkin yang satu sekarang S2 dan S3. Kalau mau mulai studi literatur, atau literatur review ya, bidang baru. Kadang-kadang nanti kalau Anda masuk ke bidang dosen pembimbing itu kan baru ya, walaupun pernah, ya satunya mungkin pernah, tapi kan kedalamannya jauh berbeda gitu ya. Maka yang harus dibaca, kalau secara urutan ya, ini berurutan, itu adalah nomor 1, textbook. Ya, textbook. Textbooks. Nah, buku teks. Maka buku teks itu adalah berisi informasi-informasi yang sudah established. Jadi infonya ini sudah matang lah. Sudah established. Jadi seperti buku-buku kuliah itu kan ada buku-buku yang sifatnya sudah established ya. Kalau Anda pakai buku untuk electrodynamics, saya nggak tahu bukunya apa sekarang. Itu berarti ilmu-ilmu yang ada di buku itu sudah established, sudah tidak ada lagi perubahan-perubahan atau sanggahan-sanggahan atau revisi-revisi gitu ya. Nah, jadi karena kalau pendatang baru pada bidang tertentu tiba-tiba membaca jurnal nanti pusing. Jadi bacalah textbook dulu yang itu mendasari. Jadi untuk mendasari ilmunya atau bidangnya. Nah, yang kedua, ini berurutan ya, bacalah jurnal review atau paper review. Ya, paper review itu berarti dia bukan riset paper, tapi riset bukan riset. Berarti paper review itu berarti paper yang merupakan review dari ratusan mungkin atau ya puluhan atau ratusan paper, kemudian dicari benang merahnya itu. Karena dari situ untuk bidang-bidang tertentu itu akan membantu. Oh, sekarang itu penelitian tentang algoritma genetik itu sampai di sini ya gitu. Jadi ini berarti paper review. Jadi itu akan memberikan gambaran. Jadi memberikan gambaran tentang perkembangan bidang tertentu. Nah, nanti saya tunjukkan yang paper review itu apa. Yang ketiga, ini seharusnya adalah paper yang dari original research. Ya, original research. Jadi betul-betul ini paper yang merupakan hasil riset seseorang atau sekelompok orang. Ya. Nah, jadi kalau Anda baru-baru terus kemudian baca paper sebetulnya nomor 3 itu nanti tidak akan mendapatkan basisnya itu. Basicnya itu nggak dapat. Ya, mungkin akan sedikit paham, tapi tidak akan mendapatkan basic. Kalau orang dan fisika teori ya nggak akan tahu itu. Mengapa kok? Contohnya, misalnya di dalam sensor saya itu, mengapa delta M itu berbanding lurus dengan minus
Data emis dengan frekuensi. Data frekuensi. Ya. Kok tahu ini gitu ya? Nah, tiba-tiba dapat ini. Padahal di paper original paper udah nggak bahas ini. Ini udah nggak dibahas. Nah, dapatnya dari mana? Dapatnya dari textbook. Nah, ini kan yang saya pelajari sekarang ini ya. Dan sebetulnya, kemudian yang terakhir dan terusnya itu ya, kemudian ke proceeding. Jadi kastanya seperti itu, kasta urutannya ya, jangan dibalik. Jadi kalau besok mau mulai tugas akhir, saya sarankan Anda melakukan atau membaca textbook dulu. Setelah itu baru paper review, atau biasanya ada mini review, ya, mini review. Atau setelah itu baru masuk ke paper-paper yang terkait dengan original research. Kalau terpaksa nanti ada proceeding, tapi itu proceeding itu kalau menurut saya karena proses reviewnya tidak bagus ya jangan banyak-banyak ini. Ini kurang disarankan. Jadi ini kalau saran saya, jadi nanti kalau Anda mulai mau ke bidang baru, ya tentu kan saya pasti bidang baru lah ya. Kalau waktu S1 kan begitu masuk sini kan dosen-dosen punya penelitian. Nah, penelitian dosen itu kan berarti bidang baru untuk Anda, gitu ya, untuk Anda. Sehingga ini menjadi strateginya itu jangan langsung to the point ke original paper, tapi original research maksudnya. Tapi masuk dulu ke textbook untuk mencari fundamentalnya, definisinya, persamaan-persamaan dasarnya, dan seterusnya sampai mekanisme-mekanisme yang terjadi di situ. Baru kemudian Anda buka di paper atau download paper review yang akan meng-guide lain tentang gambaran perkembangan di bidang tertentu itu apa. Gitu ya. Baru kemudian ke paper tentang original research. Jadi 3 hal ini ya, ini tolong diperhatikan. Ya, perhatikan. Nah, nanti di paper ilmiah ada ini Mas ada di mana ya? Technical paper itu nanti ada tadi ya, paper ilmiah itu ada 2, ya, technical paper dan survey paper. Survey paper itu termasuk kalau ini namanya original, kok original? Apa tadi yang saya tunjukkan? Original research. Original paper ya. Kalau yang ini adalah review paper review. Wah, maaf ya, tulisannya jelek ya. Ya, ini nanti bisa kita lihat ya. Technical review itu berarti hasil eksperimental, hasil model, hasil kalkulasi, atau hasil menurunkan suatu formula, begitu itu namanya adalah technical paper. Atau disebut dengan original research paper. Yang sebaliknya adalah review paper atau survey paper. Jadi kalau dilihat karakteristiknya sendiri, technical paper itu paper yang isinya adalah hasil penelitian ya, dan hasil eksperimen yang dilakukan oleh seseorang peneliti. Nah, penilaian kualitas technical paper itu pada kontribusi ke pengetahuan. Kali-kali ya, kalau hanya bisa menyelesaikan masalah ya maksudnya kontribusi pada ilmu pengetahuan itu menjadi pokok dari suatu technical paper. Kemudian kalau survey paper atau review paper yang isinya adalah review atau survei tentang topik suatu penelitian tertentu. Tentang misalnya review paper tentang ini yang sudah saya publish itu ada 2, saya punya journal review. Satu tentang sensor umumnya dengan grafin dan nanofiber, yang satu lagi apa saya lupa. Nah, tentang QCM. Kemudian rujukan pada panduan
penting bagi peneliti yang baru mulai penelitian. Jadi betul ya. Jadi nomor 2 ini silakan dibaca setelah textbook. Ini sangat penting bagi peneliti yang baru memulai penelitian untuk memahami suatu topik. Nah, definisinya, tema penelitian secara komprehensif. Nah, mungkin kita bisa mulai dari ini misalnya ya. Tapi ini mungkin nggak cukup waktunya. Saya mungkin karena saya sudah dimasukkan di grup, nanti ada tugas, mungkin saya kirim di grup aja dulu sebentar. Jadi nanti bagaimana giat mereview technical paper ada juga di sini. Ya. Masalah penelitian dan lainnya sebenarnya ini sudah kita siapkan. Jadi ya. Sampai sini sebenarnya tadinya targetnya sampai di mengukur riset problemnya atau apa, masalah penelitian, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian. Ini kan satu paket yang kalau mahasiswa itu bikin proposal, itu biasanya lemahnya di 3 titik ini. Nah, masalah penelitian itu kadang gap nggak jelas, ya. Kemudian nggak berhasil merumuskan masalah penelitiannya atau riset questionnya, kemudian tujuannya juga akhirnya nggak jelas. Nah, mungkin yang berikutnya nanti saya akan berikan tugas kayak gini nih ya misalnya ya. Contoh ya. Jadi nanti untuk menemukan problem, riset question, dan riset objective. Baik, saya kira cukup ya untuk pertemuan kita hari ini. Ini masih slide ke 55 dari 86. Jadi mudah-mudahan minggu depan saya bisa selesaikan. Tolong nanti kalau ada tugas, tolong dikerjakan dan kita akan cek nanti di pertemuan yang akan datang. Baik, sebelum diakhiri masih ada 2 menit kalau ada yang mau tanya. Halo? Tidak ada? Oh, dari saya belum, Bapak. Belum juga, Pak. Belum ada, Pak. Oke, mudah-mudahan paham ya. Saya khawatir nggak paham. Tolong nanti saya diingatkan untuk materinya kalau saya lupa. Ya, Pak, terima kasih. Boleh tanya sesuatu, Pak? Oh ya, silakan. Mungkin sekilas dari Bapak ada tips-tips atau trik tertentu gitu Pak untuk bisa mereview jurnal gitu Pak. Ya itu nanti minggu depan. Ya, baik. Ya kan materinya tadi sudah saya tunjukkan sedikit. Jadi bagaimana membaca paper itu 5 menit saja gitu maksudnya gitu ya. Iya, kurang lebih begitu Pak. Ya nanti insya Allah minggu depan kita bahas itu nanti. Ya, baik Pak, terima kasih. Oke, saya keluar ya. Ini kan udah ada yang ngurusi rekamannya ya, siapa? Mas Aziz, bukan? Aloy Pak, Aloy. Oh, Aloy. Oke, kita cukupkan. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak.